Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 73, kaulah yang mengajariku hal itu. Ada satu masalah lagi. Xiao Xiao, aku tidak bisa memasak. Mu Qi menatap Seng Xiao tanpa daya. Masak saja Mi. Seng Xiao bangkit dari sofa dan melihat ke dalam lemari es. Dia lalu mengeluarkan beberapa bahan. Mu Qi menatap Seng Xiao yang telah menyingsingkan lengan bajunya dan menyibukkan diri di dapur. Dia tidak punya pilihan selain tetap di sampingnya dan membantunya. Itu seperti seorang juru masak senior yang menunjukkan kepada juru masak pemula apa yang harus dilakukan di dapur. Ketidaksenangan tergambar jelas di wajah Seng Xiao. Meskipun mie buatannya tidak enak, Mu Qi merasa itu sudah cukup baginya. Seng Xiao mengatakan satu hal kepadanya saat menyajikan mie. Tidak ada yang berani memintaku memasak kecuali kamu, sayangku. Mu Qi menggigitnya dan meludahkannya tanpa ragu-ragu. Seng Xiao melipat tangannya. Dia menatapnya dengan dingin. Beraninya kau memuntahkan mie itu. Mu Qi berpikir sejenak. Kemudian, dia turun dari tempat duduknya dan berjalan ke tempat Seng Xiao duduk. Dia memasukkan mie ke dalam mulutnya. Kemudian, dia memegang wajah Seng Xiao dengan tangannya. Sebelum Seng Xiao sempat menjawab, dia menyuapinya mie dengan mulutnya. Mereka berbagi mie dalam ciuman mereka. Wajah Mu Qi memerah. Dia tersenyum senang. Mie-nya tidak akan menjijikkan jika kita memakannya dengan cara ini. Mu Qi, kamu sangat nakal sekarang. Seng Xiao senang dicintai dan diperhatikan oleh Mu Qi seperti itu. Mie-nya menjadi sangat manis tidak peduli seberapa menjijikkannya sebelumnya. Kaulah yang mengajariku hal itu. Seng Xiao memeluk Mu Qi. Kemudian, dia menunjuk mie di depannya. Lanjutkan apa yang sudah kamu mulai. Sudah lewat tengah malam. Paman Mu Qi keluar dari kasino. Ia dikelilingi oleh 3 pria berpakaian hitam. Mereka memintanya untuk mengembalikan uang. Pria itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, ia segera berlutut dan memohon ampun kepada mereka saat melihat kapak di tangan mereka. Tidak, saya tidak berutang uang kepada Anda. Saya tidak pernah meminta pinjaman. Beraninya kau berkata begitu. Kalau begitu, katakan padaku, apa ini? Pria itu mengeluarkan kwitansi pinjaman yang ditandatanganinya tadi pagi. Di sini tertulis dengan jelas. Kau akan mengembalikan $1 juta kepada kami setelah tengah malam. Jumlahnya akan menjadi $2 juta jika kau terlambat 1 hari. Jika kau masih tidak mampu membayar pinjaman, kau harus menyerahkan kedua tangan dan kakimu untuk menggantinya. Kaulah yang menandatangani ini. Beraninya kau mengingkarinya sekarang. Pria itu melihat tanda terima dan segera teringat surat jaminan yang diminta Seng Xiao untuk ditandatanganinya sebelumnya. Tidak heran Seng Xiao begitu murah hati padanya. Itu semua hanyalah jebakan. Dia harus mengembalikan $1 juta karena meminjamkan $10.000. Pria itu ketakutan saat melihat kapak di tangan mereka. Ia lalu memohon ampun, saya menandatangani surat jaminan pagi ini, bukan tanda terima pinjaman. Sepertinya kau ingin menyerah sekarang. Aku katakan sekarang, kami akan dapat menemukanmu kemanapun kau pergi asalkan di Jianchuan. Jadi, jangan berani-berani mencoba melarikan diri dari membayar pinjaman. Tidak, bagaimana dengan ini? Aku akan membayarmu besok pagi. Kau perlu memberiku waktu untuk mengambil uangnya, bukan? Pria itu segera menenangkan mereka. Baiklah, kami akan menunggumu di depan rumahmu besok pagi pukul 6. Jika kau berani melarikan diri, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di tempat tidur. Kemudian, orang-orang itu pergi sambil membawa kapak mereka. Saat ini, kaki paman Mu Qi gemetar hebat. Bajingan itu tahu bahwa tidak ada gunanya berlama-lama di sana karena dia tahu betul bahwa dia telah dijebak. Yang harus dia lakukan sekarang adalah melarikan diri dari sana selagi dia masih punya sejumlah uang. Keesokan paginya, Seng Xiao menerima telepon dari Jing Yun. Bajingan itu telah menghilang dari Jianchuan. Dia benar-benar pergi kali ini. Jangan pernah biarkan dia kembali. Seng Xiao mengakhiri panggilannya setelah dia selesai berbicara. Dia harus melenyapkan setiap ancaman terhadap Mu Qi. Sekarang, Su Zipei akhirnya bebas. Dia mendapatkan penyelesaian perceraiannya. Mu Qi menatapnya dengan penuh arti, Bibi, kamu sekarang bebas untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Beranilah. Apakah menurutmu aku masih mendambakan cinta setelah apa yang terjadi dengan bajingan itu? Aku hanya berharap kamu akan sukses dalam hidup. Aku tidak punya masalah lain sekarang, jawab Su Zipei. Baiklah, kita akan melakukannya perlahan saja sekarang, jawab Mu Qi sambil tersenyum. Meskipun sudah hampir tahun baru, Mu Qi tetap tinggal di rumah. Dia berlatih dengan tekun. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan agar menjadi lebih kuat setelah apa yang terjadi dengan pamannya. Itu karena dia ingin membantu Xiao Xiao dan tidak menjadi bebannya pada akhirnya. Seng Xiao pun menepati janjinya.
Ia berkata bahwa Hotel Huang Yao akan semakin ramai menjelang tahun baru. Ia harus menghadiri berbagai pesta dan jamuan makan malam. Mu Qi hanya bisa melihatnya sekilas di TV. Jelaslah bahwa dia dapat melihat dengan jelas apa yang diinginkan para wanita itu ketika mereka mendekati Seng Xiao. Mereka ingin melakukan kontak fisik dengannya tanpa terlalu mencolok. Seng Xiao berpura-pura tidak menyadari rayuan mereka. Namun, Su Zipei tidak tahu tentang hubungan Seng Xiao dan Mu Qi. Oleh karena itu, dia berkomentar kepada Mu Qi tentang wanita-wanita yang mengelilingi Seng Xiao. Gadis itu sangat cocok untuk Tuan Muda Seng. Aktris itu akan menjadi pasangan yang menawan dengan Tuan Muda Seng. Mu Qi tidak bisa menahan perasaan sedih atas apa yang dikatakannya. Namun, dia tidak sanggup mengatakan kepada Su Zipei bahwa Seng Xiao hanya miliknya. Dia miliknya. Seng Xiao menjadi semakin sibuk saat tahun baru tiba. Mu Qi bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Meskipun dia sibuk dengan pelajarannya, dia masih ingin mengiriminya pesan atau meneleponnya saat dia senggang. Namun, dia takut akan mengganggunya saat dia sedang bekerja. Sudah lama sejak dia menerima kabar dari keluargamu. Mereka mungkin telah melupakannya. Namun, dia tidak pernah menyadari bahwa Mu Tangsue sedang berlatih menulis di rumah. Itu karena Mu Tangsue ingin menukar kertas ujiannya dengan milik Mu Qi. Mamamu memeriksa pekerjaan rumah Mu Tangsue setiap hari. Ia mendapati bahwa tulisan tangannya hampir mirip dengan tulisan tangan kakaknya sekarang. Ia merasa lega. Sueer, bekerjalah lebih keras mulai sekarang. Kau tidak perlu takut lagi pada kakakmu setelah ujian masuk perguruan tinggi. Lagi pula, ayahmu sedang memilih calon suami yang cocok untukmu. Semuanya akan sempurna setelah kau menikah. Tampaknya kehidupan Mu Tangsue berpusat pada upaya melampaui kakak perempuannya dalam segala hal yang dilakukannya. Dia mengikuti rencana mamamu. Dia bahkan merasa bahwa dia telah lama melampauinya. Tetapi, dia tidak tahu bahwa Mu Qi telah menemukan seorang putra mahkota. Kemenangan yang ia bayangkan bagi dirinya sendiri mungkin tidak akan pernah terwujud. Malam tahun baru hampir tiba. Ada banyak tamu di rumah mereka. Para paman datang berkunjung dan entah bagaimana mereka mulai membicarakan tentang penyebab kematian nenek Mu Qi. Jika saja Mu Qi masih tinggal di rumah mereka, dia mungkin tidak akan sanggup menahan ucapan jahat mereka. Kakak, apakah kamu punya kabar tentang Mu Qi? Adik laki-laki papamu mengajukan pertanyaan. Dia penyebab kematian ibuku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya tinggal? Sekarang dia hidup miskin bersama bibinya. Kehidupan mereka sangat buruk, jawab papamu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Sekarang kamu punya Tangsue. Didiklah dia dengan baik dan jangan biarkan apapun terjadi padanya. Lupakan saja Qi, dia hanya wanita yang membawa nasib buruk bagi keluarga kita. Mu Qi sebelumnya memiliki semacam harapan terhadap keluargamu. Namun sekarang, dia hanya ingin berada di sisi Seng Xiao pada malam tahun baru. Dia sungguh tidak keberatan memberikan Seng Xiao segalanya yang dimilikinya. Mengapa tidak mengambil inisiatif sendiri dan akhirnya memenuhi keinginannya?